yang lebih tahu siapa yang bertakwa. Sangat erat kaitannya tazkiyatun nufus dengan takwa Allah. Maka tidak berlebihan dan tidak salah ketika dikatakan takwa Allah hiya tazkiyatun nufus shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Tidak salah kalau dikatakan yang namanya takwa Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus adalah takwa kepada Allah sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Di antara doa yang dipanjatkan Rasulullah SAW ialah Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah pada jiwaku ini ketakwaannya, sucikanlah dia dengan takwa tadi. Engkaulah sebaik-baik zat yang mensucikan jiwa. Engkau ya Allah walinya dan maulanya. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Zaid bin Arqam. Alhamdulillah. Bila ini yang dimaksudkan dengan tazkiyatun nufus, lalu kemudian kita menelaah Al-Quranul Karim, maka kita akan mendapati bahwasanya tazkiyatun nufus itu bukanlah semata-mata misi dakwah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, tetapi tazkiyatun nufus itu merupakan misi dakwah seluruh nabi dan seluruh rasul alaihi salatu wassalam. Dakwatul anbiya wal mursalin, dakwah nabi dan rasul itu semuanya tertuju, terpusat pada tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa. Kita lihat Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan dakwah beliau dalam banyak surat. Di antaranya yang disebutkan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-105 sampai 110. Allah Subhanahu wa ta'ala memberitakan kadzabat qaum Nuhinil mursalin idh qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alaihi ajra in ajriya illa ala rabbil alamin fattaqullaha wa ati'un. Diulang 3 kali kalimat takwa di sini. Kaum Nuh telah mendustakan seluruh rasul. Kadzabat qaum Nuhinil mursalin. Kaum Nabi Nuh telah mendustakan semua rasul. Padahal kaumnya Nabi Nuh itu hanya mendustakan siapa? Mendustakan Nabi Nuh saja. Tapi kalau dikatakan mendustakan semua rasul, itu menunjukkan kalau ada seseorang yang tidak beriman dengan satu nabi saja, maka dikatakan telah tidak beriman kepada semua nabi. Kalau dia mengkufuri satu nabi saja, berarti dia telah mengkufuri semua nabi. Barakallahu. Ingatlah ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, ala tattaqun, wahai kaumku, kenapa engkau tidak bertakwa? Takwa. Sesungguhnya aku adalah rasul yang terpercaya untuk kalian. Fattaqullaha wa ati'un. Hendaklah kalian wahai kaumku bertakwa kepada Allah dan taati aku. Takwa lagi. Aku tidak memohon kepada engkau balasan, sesungguhnya balasanku hanyalah atas Allah Rabbul Alamin. Fattaqullaha wa ati'un. Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan taatilah. Takwa 3 kali beliau mengulang-ulang kata-kata ini, yang menunjukkan kepada kita barakallahu fikum dakwah Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam kepada kaumnya adalah dakwah menyeru mereka bertakwa kepada Allah. Sementara takwa adalah tazkiyatun nufus. Maka menunjukkan dakwah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam kepada kaumnya adalah dakwah
menyeru mereka untuk mensucikan jiwa mereka dengan takwa Allah. Begitu pula kalau Anda membaca ayat yang setelahnya lagi, masih di Asy-Syu'ara, tentang Nabiullah Hud alaihi salatu wassalam, juga demikian dengan bahasa yang kurang lebih. Allah memberitakan dalam firman-Nya ini di Asy-Syu'ara ayat yang ke-123 dan setelahnya, "Kadzabat 'adun lil mursalin idz qala lahum akhuhum Hudun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa'ati'un." Dua kali. "Wa ma as'alukum 'alaihi min ajr in ajriya illa 'ala rabbil 'alamin atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun wa idza batastum jabbarin fattaqullaha wa'ati'un wattaqul ladzi amattakum bima ta'lamun." Ila akhir ayat. 4 kali bahkan diulang-ulang kata-kata fattaqullah, ittaqullah, ittaqullah, menyampaikan kepada kaumnya tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Hud, juga Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam, masih di Asy-Syu'ara ayat yang ke-141 dan setelahnya. Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam, "Kadzabat Tsamud bil mursalin idz qala lahum akhuhum Shalih ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa'ati'un wa ma as'alukum 'alaihi min ajr in ajriya illa 'ala rabbil 'alamin atatrukuna ma hahuna aminin fi jannatin wa 'uyun wa zuru'in wa nakhlin tal'uha 'azim wa tanhituna min al-jibali buyutan farihin fattaqullaha wa'ati'un." Sampai akhir ayat 3 kali. Juga Nabiullah Lut alaihi salatu wassalam, juga Nabiullah Shu'aib alaihi salatu wassalam, juga Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Di Asy-Syu'ara tadi Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang mereka semua kalimat-kalimat yang sama yang mereka sampaikan kepada kaumnya, mengajak semua kaumnya untuk bertakwa kepada Allah, mentazkiyah, mensucikan jiwa mereka dengan takwa Allah. Begitu pula terkait dengan Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala beritakan tentang Nabiullah Isa, disebutkan di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-50, ayat yang ke-63. Allah Subhanahu wa taala memberitakan, walamma jaa Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmah wa liubayyina lakum ba'd alladhi takhtalifuna fihi fattaqullaha wa'ati'un. Ketika menceritakan tentang Nabiullah Isa alaihissalam tentang dakwah mereka kepada kaumnya, di akhir ayat Allah mengatakan tentang dakwah Nabiullah Isa, fattaqullaha wa'ati'un, bertakwalah kamu kepada Allah dan taatilah aku. Juga di Ali Imran ayat yang ke-50 Allah juga memberitakan tentang Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa liuhilla lakum ba'd alladhi hurrima 'alaykum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa'ati'un. Di akhir kata-kata fattaqullaha wa'ati'un, bertakwa kepada Allah dan taatilah. Ini cukup bagi kita semua, bagi kita yang fillah azakumullah, menggambarkan bagaimana gambaran dakwah para anbiya wal mursalin. Ternyata mereka semuanya dari mulai Rasul yang pertama Nuh alaihi salatu wassalam sampai Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, semua mendakwakan dengan dakwah yang sama, menyerukan dengan seruan yang sama, mengajak kaumnya bertakwa kepada Allah. Takwa Allah ialah tazkiyatun nufus. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan di ayat yang lain secara global tentang misi seluruh para anbiya wal mursalin. Di An-Nisa ayat yang ke-131 Allah menegaskan, walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah.
Allah Taala telah memberikan wasiat kepada orang-orang yang beri kitab di kalangan kalian sebelum kalian dan juga kepada kalian semua wahai kaum muslimin, anittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, semua umat, semua kaum diberi wasiat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa kepadanya, untuk mensucikan jiwa-jiwa mereka dengan takwa kepada Allah, baik ahli kitabnya ataupun kaum musliminnya. Seluruh para anbiya wal mursalin juga menyerukan para kaumnya seruan yang sama, mengajak kaumnya untuk mensucikan jiwa dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya azakumullah, ini kesampaikan sebagai mukaddimah di awal untuk menjelaskan kepada kita bagaimana kedudukan tazkiyatun nufus, kedudukan tazkiyatun nufus, pensucian jiwa pada dakwah para anbiya wal mursalin, terkhusus pada dakwah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ternyata menduduki posisi yang sangat tinggi, yang sangat agung, yang sangat besar, rukun dari rukun-rukun dakwah para anbiya wal mursalin. Maka tidak boleh disepelekan masalah yang satu ini, mensucikan jiwa. A'azakumullah. Bila telah kita fahami penjelasan di atas yang menunjukkan kepada kita betapa besar kedudukan tazkiyatun nufus, maka kita harus lebih mengetahui dan lebih mendalami makna tazkiyatun nufus yang itu merupakan rukun dakwah para anbiya wal mursalin, supaya kita tidak salah dalam memahami pengertian tazkiyatun nufus. Kalimat tazkiyatun nufus itu diambil dari kata-kata tazkiyah. Tazkiyah itu berasal dari kata-kata zakah. Zakah yuzaki tazkiyatan. Secara bahasa itu mengandung makna an-nama, berkembang. Wa ziyadah fi shalah, semakin bertambah bagusnya. Wa kamalu syai', dan sesuatu yang sempurna. Ini pengertian secara bahasa. Adapun yang dimaksudkan dengan tazkiyatun nufus secara syara' disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya ketika beliau menafsirkan awal surat Fussilat. Dinukil ini oleh Syekh Dr. Muhammad bin Umar bin Salim Bazmul dalam risalah beliau Tadabburul Quran wa atharuhu fi tazkiyatin nufus. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan yang namanya tazkiyatun nufus adalah taharatun nafsi minal akhlaqir radhilah, membersihkan jiwa dari akhlak yang rendah, mensucikan jiwa dari akhlak yang rendah, yang hina. Beliau mengatakan setelah itu, wa min ahammi dzalik taharatun nafsi minasyirki wa minal bid'ah wal ma'asi. Dan yang paling penting ialah mensucikan jiwa dari kesyirikan, dari kebid'ahan-kebid'ahan, dari kemaksiatan-kemaksiatan. Ini penjelasan
dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala sangat gamblang, sangat jelas pengertian tazkiyatun nufus yang beliau sebutkan. Khulasanya pun juga sangat jelas. Yang namanya tazkiyatun nufus adalah pensucian jiwa, meliputi mensucikan jiwa dari kesyirikan dengan tauhid, mensucikan jiwa dengan tauhid dari segala bentuk kesyirikan. Yang kedua, mensucikan jiwa dengan sunnah dari segala bentuk kebid'ahan yang ada. Yang ketiga, mensucikan jiwa dengan ketaatan kepada Allah dari berbagai macam kemaksiatan. 4, mensucikan jiwa dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang mulia dari akhlak-akhlak yang tercela, yang rendah. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan kotoran jiwa itu 4: syirik, bid'ah, maksiat, akhlak yang rendah. Kalau kepingin jiwa Anda suci, kepingin hati Anda bersih, maka sucikan dan bersihkan dari 4 kotorannya ini: syirik, bid'ah, maksiat, akhlak yang tercela. Pensuciannya dengan lawan daripada itu semua. Lawannya syirik adalah tauhid, lawannya bid'ah adalah sunnah, lawannya maksiat adalah ta'ah, lawannya akhlak yang tercela adalah akhlak yang mulia. Ini yang namanya tazkiyatun nufus. Kalau mau diringkes, kalau mau disimpulkan, yang namanya tazkiyatun nufus ialah taharatun nafsi min amradiha, taharatun nafsi min amradiha wa hiya naw'ani syubhatun wa syahawat. Yang namanya tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa dari penyakit-penyakitnya, dari penyakit-penyakit jiwa, penyakit-penyakit hati. Sementara penyakit jiwa dan penyakit hati itu ada 2 macam, yaitu penyakit syubhat, penyakit syahwat. Penyakit syubhat meliputi kekufuran, kesyirikan, bid'ah, penyimpangan, syubhat. Syahwat meliputi kemaksiatan, dosa-dosa yang berkaitan dengan tahta, harta, wanita, juga terkait dengan akhlak yang tercela. Ini semuanya syahwat. Barakallahu fikum. Maka tazkiyatun nufus mensucikan jiwa dari itu semuanya. Syekh Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullah menjelaskan dalam risalah beliau ini Tadabbur Quran wa atharuhu fi tazkiyatun nufus di halaman yang ke-32, beliau menyatakan al-maqsud anna ma'na tazkiyatun nufus, al-maqsud anna ma'na tazkiyatun nafsi huwa tathiruha min adran syirki
wal kufri wa haubil ma'siyati wal dzambi. Maksudnya adalah bahwasanya makna tazkiyatun nufus, makna pembersihan jiwa ialah mensucikan jiwa dari kotoran syirik dan kufur dan dari jeleknya kemaksiatan dan dosa. Wadah. Inilah yang dimaksudkan dengan tazkiyatun nufus. Ini merupakan inti dakwahnya para anbiya wal mursalin. Menyeru tauhid, memberantas syirik, itu merupakan inti dakwah para anbiya wal mursalin. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya di An-Nahl ayat yang ke-36, Allah menyatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul untuk menyerukan supaya kalian wahai kaumku beribadah hanya kepada Allah semata dan jauhilah taghut-taghut itu. Mendakwakan tauhid, anti syirik, itu merupakan dakwah seluruh nabi, seluruh rasul. Barakallahu fikum. Halo. Terkait dengan bab makarimul akhlak juga demikian. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam pun juga menegaskan dalam sabdanya di dalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah menyatakan innama bu'itsu liutammima salihal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang saleh, menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini hadis dihasankan oleh Syekhul Albani rahimahullah, juga dihasankan oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah, wa huwa sahihun bi syawahidihi, dan dia sahih bi ghairihi dikarenakan penguat-penguatnya. Wadah. Dan itulah yang dimaukan dengan tazkiyatun nufus. Maka tazkiyatun nufus itu tidak dimaknakan dengan tasawuf, gerakan tasawuf. Tazkiyatun nufus itu tidak dimaknakan dengan pengosongan jiwa, meditasi, semedi, mengosongkan jiwa. Itu bukan namanya tazkiyatun nufus. Barakallahu fikum. Tazkiyatun nufus itu bukan dengan cara mutih. Mutih ya. Entah dengan kalimat poso mutih atau dengan bahasa amal mutih. Bukan itu yang namanya tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus bukan kemudian menunjukkan kerendahan, zullah wal hawan, dengan kerendahan, dengan kehinaan. Bukan itu yang namanya tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus, apa yang telah dijelaskan tadi, yang inti semua itu ialah al-iman wa taqwa, iman dan taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tazkiyatun nufus ialah pengkajian ilmu akidah. Termasuk tazkiyatun nufus pengkajian tauhid, pemantapan tauhid. Tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa kamu, akidah kamu dengan tauhid. Termasuk tazkiyatun nufus ketika Anda tamasuk bis sunnah, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Ketika Anda mengamalkan sunnah, ketika Anda mendakwakan sunnah, ketika Anda menghidupkan sunnah, tazkiyatun nufus. Dan jelas lagi, gamblang lagi,
Termasuk tazkiyatun nufus ialah peningkatan ibadah kita, taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak amal saleh, memperbanyak amal ketaatan kepada Allah. Tazkiyatun nufus. Dan juga termasuk tazkiyatun nufus, barakallahu fikum, perbaikan akhlak. Akhlak yang mulia, etika yang luhur, adab-adab yang islami. Itu semuanya tazkiyatun nufus. Dan juga perlu dipahami, barakallahu fikum, gerakan memberantas syirik itu merupakan tazkiyatun nufus. Inti tazkiyatun nufus. Karena syirik dan kufur itu merupakan penyakit hati yang paling kronis. Begitu pula barakallahu fikum gerakan memperingatkan umat dari bahaya bid'ah dan ahlul bid'ah, tazkiyatun nufus. Itu merupakan kebersihan jiwa. Dikarenakan bid'ah itu merupakan penyakit kedua yang kronis yang bisa menjangkiti akidah seorang muslim, merusak hati seorang muslim. Begitu pula gerakan memberantas kemaksiatan, memberantas berbagai macam dosa dan kemungkaran, tazkiyatun nufus. Begitu pula gerakan untuk memberantas akhlak yang tercela, tazkiyatun nufus. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar, tazkiyatun nufus. Prinsip al-wala wal bara, tazkiyatun nufus. Dakwah ila Allah, tazkiyatun nufus. Semua adalah tazkiyatun nufus. Semua kembali kepada upaya pensucian jiwa. Ada yang namanya tarbiyahnya, mengasih asupan gizi untuk hati kita dengan tauhid, dengan sunnah, dengan amal ketaatan kepada Allah, dengan akhlakul karimah. Ada upaya untuk menyingkirkan penyakit-penyakit hati yang membuat hati berpenyakit, yang membuat hati sakit, yang membuat hati mati. Kesyirikan, kekufuran, bid'ah, maksiat, akhlak yang tercela. Itulah yang namanya tazkiyatun nufus. Barakallahu fikum. Naam. Hada wadihun insyaallah ta'ala. Ini semua harus dijelaskan karena kita azakumullah, dikarenakan tazkiyatun nufus kemudian diidentikan dengan sesuatu yang bertentangan dengan ketegasan. Ketegasan. Tazkiyatun nufus itu digambarkan sesuatu yang halus-halus, yang lembut-lembut, yang loyo-loyo, yang rendah-rendah, yang DP-DP gitu ya. Bayangannya hanya itu tazkiyatun nufus. Ketika muncul sikap ketegasan, muncul sikap keteguhan, wah ini bikin kaku hati, ini bikin keras hati, ini bikin ini, bertentangan dengan tazkiyatun nufus, kebersihan jiwa. Isinya cuma anti syirik, isinya cuma anti bid'ah dan segala macamnya, kaku hatinya. Loh, kok berani Anda mengatakan demikian? Padahal tazkiyatun nufus tadi dimaknakan sedemikian luas oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Juga dijabarkan lebih luas lagi oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Ighathatul Lahadhan min Masyidis Syaitan, terkait dengan penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Wallahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nama ya Pak, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Umar bin Salim Bazmul, suatu pembahasan penting sekali lagi untuk menunjukkan prinsip di atas. Beliau menyebutkan sebuah pembahasan bima tahsulu tazkiyatun nafs, dengan apa tazkiyatun nufus akan tercapai, dengan apa akan tercapai.
Beliau mengatakan, saya bacakan dengan lafadznya dari beliau. Beliau mengatakan, wa tahsulu hadhihi tazkiyah bi ma'rifatillah wa ma'rifati amrihi wa nahyi wa hamlin nafsi ala ta'atillahi wa ma'rifatihi wa ta'zimi syar'ihi wal amal salih. Tazkiyah ini, pensucian dan pembersihan jiwa ini akan tercapai dengan ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, dengan ma'rifatu amrihi wa nahyi, mengetahui perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya, juga tercapai dengan hamlun nafsi ala ta'atillah wa ma'rifatih, membawa jiwa ini, mendorong jiwa ini untuk mentaati Allah, untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'zimi syar'ih, juga tercapai dengan mengagungkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Wal amali salih, juga tercapai dengan amal saleh. Masya Allah. Ini semuanya rangkaiannya kembali kepada pembahasan sebelumnya. Terima kasih slide. Fasabilu tazkiyah huwa ma yaqumu alaihi din. Maka sabil, jalan tazkiyah, jalan untuk mensucikan jiwa, ialah prinsip agama itu sendiri. Wa huma aslani, yaitu dua prinsip pokok pada agama ini. Yang pertama kata beliau, alla na'budu illallah, kita tidak beribadah melainkan hanya kepada Allah semata. Dan yang kedua, wa alla na'budallaha illa bima syara', dan kita tidak beribadah kepada Allah melainkan dengan apa yang Allah syariatkan. Dua ini, pertama itu merupakan konsekuensi la ilaha illallah, sementara yang kedua konsekuensi Muhammadur Rasulullah. Itu sabilu tazkiyah, jalan menuju tazkiyatun nufus, pondasi asas tazkiyatun nufus, supaya jiwa kamu bersih, jiwa kamu suci, hati kamu bersih, hati kamu suci, harus bertauhid kepada Allah, harus mutaba'atul Rasul alaihi salatu wassalam, ikhlas dan mutaba'ah, mengikhlaskan ibadah untuk Allah semata dan mencontoh Rasul alaihi salatu wassalam dalam perkara ibadah. Kemudian melahirkan dari ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal syariatnya, perintah dan larangannya, mengenal Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, mentaati Allah, mengagungkan syariatnya, beramal saleh. Itu semuanya pengembangan-pengembangan daripada pondasi tadi. Beliau mengatakan selain wa yuwaddihu dzalik, dan yang menjelaskan hal di atas adalah anna tazkiyata taharatun nafsi min darani syirki wal ilhad wa hawbil ma'siyah, wa dzalika tariqul falah wa qad aflaha al mu'minun wa qad aflaha man tazakka wa qad aflaha man zakkaha. Yang menjelaskan hal itu adalah bahwasanya tazkiyah adalah taharatun nafs, mensucikan jiwa dari kotoran syirik, dari kotoran penyimpangan, dari kubangan maksiat. Itulah tariqul falah, itulah jalan keberuntungan. Waqad aflahal mu'minun, Allah mengatakan telah beruntung orang-orang yang beriman. Qad aflaha man tazakka, sungguh telah beruntung orang-orang yang membersihkan jiwanya. Qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntung orang-orang yang membuat jiwanya suci. Wa tariqul falah innama huwa bi taqwallahi azza wa jalla, dan jalan keberuntungan adalah dengan takwa kepada Allah azza wa jalla. Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi
wa yu'dhim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahan dia dan Allah akan agungkan, akan besarkan pahala untuknya. Luar biasa. Ini adalah prinsip-prinsip mendasar terkait dengan bab tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus itu asasnya, rukunnya ikhlas dan mutaba'ah. Sebagaimana agama-agama yang lain, sebagaimana bimbingan agama yang lain, ikhlas dan mutaba'ah itu harus. Barakallahu fikum. Tazkiyatun nufus itu dengan 4 poin tadi, dengan tauhid anti syirik, dengan sunnah anti bid'ah, dengan ta'ah anti maksiat, dengan akhlakul karimah anti akhlak yang tercela. Barakallahu. Itu merupakan rukun dakwah para anbiya wal mursalin. Barakallahu fikum. Ini kalau mau kita cermati apa yang disampaikan tadi oleh para ulama terkait dengan tazkiyatun nufus, itu merupakan inti agama. Khulasatu hadzal din. Khulasahnya agama ini. Agama yaitu amrun wa nahyun. Ada perintah, ada larangan. Perintahnya tauhid, sunnah, ta'ah, akhlakul karimah. Larangannya syirik, bid'ah, maksiat, akhlak yang tercela. Maka tazkiyatun nufus khulasahnya ketika Anda hendak mensucikan jiwa, maka caranya dengan Anda mengamalkan agama Allah ini secara kafah, secara keseluruhan. Amalkan bimbingan-bimbingan agama ini secara keseluruhan dengan dasar ilmu, dengan asas ikhlas karena Allah semata, dan mencontoh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Maka akan tercapai insyaallah ta'ala yang namanya tazkiyatun nafs. Fahami baik-baik. Ini mukaddimah penting yang berkaitan dengan masalah tazkiyatun nafs. Masya Allah. Gitu ya. Lanjutin. Baru jam 11 kurang. Perasaan kok lama banget bicaranya ini. Allah musta'an. Baik ikhwan. Bila kita memahami pengertian tazkiyatun nufus, poros intinya diterangkan di awal tadi adalah dengan takwa Allah azza wa jalla. Semua bimbingan-bimbingan agama itu menuju kepada tazkiyatun nufus. Maka ikhwan fillah azakumullah, begitu pula secara khusus tentang bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam selama bulan suci Ramadan. Itu semuanya kembali kepada satu tujuan, yaitu tazkiyatun nufus. Dan secara khusus selama Ramadan umat Islam itu digembleng untuk peningkatan tazkiyatun nufusnya, digembleng supaya jiwanya semakin bersih, semakin suci, digembleng dengan berbagai macam bimbingan-bimbingan yang mulia yang semuanya menuju kepada satu tujuan, tazkiyatun nufus. Terkait dengan puasa, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita inti tujuan puasa itu sendiri syariatkan. Allah Ta'ala berfirman terkait dengan masalah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum, teruskan, la'allakum tattaqun.
yang artinya wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, pasti kalian bertakwa kepada Allah. Apa tujuan siam? Apa tujuan puasa? La'allakum tattaqun, takwa Allah. Takwa itulah yang dikatakan tazkiyatun nufus tadi. Kalau mau dibahasakan dengan pembahasan sekarang ini, wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan atas kalian berpuasa sebagaimana difardukan kepada umat-umat sebelum kalian, pasti akan bersih jiwa Anda dengan puasa. Anda pasti akan mencapai tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa dengan takwa Allah, dengan puasa. Dikarenakan puasa menghantarkan pelakunya kepada takwa Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sejenak berkelana menelusuri bimbingan-bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam seputar masalah puasa. Kira-kira apa saja bimbingan-bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada umatnya selama puasa, selain kewajiban puasa itu sendiri yang jelas-jelas tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Ya Allah, apa aja bimbingan dalam puasa? Satu, buka dimai. Satu, sahur. Oh, niat dulu. Masya Allah. Urut apa? Gak usah urut. Baik ya kan. Yang pertama an-niyah. Itu harus ada niat usian dalam puasa yang fardu. Di antaranya dalam Ramadan itu diwajibkan yang namanya tabyitun niyah, adanya niat di malam sebelumnya. Niat ini satu bagian daripada keikhlasan. Wa ikhlasun niyah merupakan salah satu dari pondasi tazkiyatun nufus. Alla na'budu illallah, kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah semata. Niat itu sendiri sudah merupakan tazkiyatun nufus. Ibadah puasa kamu tidak boleh karena tradisi. Ibadah puasa bukan karena adat istiadat. Ibadah puasa bukan karena dalam rangka untuk menghilangkan obesitas, kegemukan, untuk melangsing diet, dan semisalnya. Itu tidak ada pahalanya sama sekali. Ibadah puasa niatnya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata, imanan wa ihtisaban, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlasun niyah. Tazkiyatun nufus. Yang lainnya lagi sahur. Gitu ya, sahur. Apa yang menunjukkan kalau sahur itu merupakan upaya tazkiyatun nafs? Sunnah. Masya Allah. Allah barik fiik. Sunnah. Sahur itu merupakan sunnah Rasulullah SAW. Mengamalkan sunnatul Rasul termasuk tazkiyatun nufus. Dan disebutkan dalam nas hadis barokah tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Barokah itu merupakan buah daripada tazkiyatun nufus. Makan sahurlah kalian, dikarenakan pada makan sahur ada keberkahannya. Yang berikutnya, makan sahur itu merupakan pembeda antara puasanya muslimin dan puasanya ahli kitab. Itu tazkiyatun nufus. Dengan sahur itu berarti Anda berpegang teguh dengan prinsip Islam
bersih dari perangai-perangainya orang-orang ahli kitab. Rasul mengatakan dalam sabdanya, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahar. Pembeda antara puasa kami kaum muslimin dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Tazkiyatun nufus. Masya Allah. Apalagi banyak kalau anda mau sisi-sisi yang lain. Di antara hikmah di antara sunnahnya sahur adalah takhirus sahur. Takhirus sahur, mengakhirkan sahur hingga menjelang subuh. Itu di antara hikmahnya katanya para fuqaha ialah idraku man la yajidu sahar, untuk mendapati orang-orang yang tidak mendapatkan sesuatu yang dipakai untuk sahur, sehingga dia bisa berinfak, dia bisa bersedekah ketika itu dengan memberi dia makan sahur. Itu merupakan akhlakul karimah, memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Mengambil sisi sosialnya itu merupakan akhlakul karimah, tazkiyatun nufus. Barakallahu fikum. Banyak yang lain-lainnya. Sahur merupakan tazkiyatun nufus. Selain sahur, selain sahur, ya apa sih? Buka, langsung buka. Poso durung kok buka. Sabar, katanya kok urut. Di antara hikmah takhirus sahur, hikmah ditundanya sahur sampai menjelang fajar ialah dalam rangka untuk mendapati rakaatayil fajr, 2 rakaat qabliyah subuh. Dan dikatakan sama Allah, khairud dunya wa khairud dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia seisinya. Bisa mendapati sholatus subhi jama'atan, subuh secara berjamaah, tak kebablasan. Kalau sahurnya malam-malam, jam 3, setengah 3, jam 2 sahur, bar sahur, ngapa? Bar sahur, leyeh-leyeh. Karena leyeh-leyeh akhirnya apa? Ketiduran. Umumnya kebablasan. Apa yang hilang? Tidak dapat yang namanya qabliyah subuh, tidak dapat subuh secara berjamaah, bahkan kesiangan subuhnya. Ini bukan tazkiyatun nufus, merusak jiwa. Nah gitu ya. Maka di antara bimbingan Islam tadi itu merupakan upaya pensucian jiwa, peningkatan amal soleh kepada Allah di bulan suci Ramadan. Apalagi yang dibimbingkan setelah itu ya kawan? Ya Allah, langsung nggak ngerti. Apa saja amal-amal yang dianjurkan Rasul selama Ramadan selain puasa tadi? Ayuhan nas, itu puasa ini pengertian puasa meninggalkan makan dan minum dan mengumpuli istri dari mulai fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Itu maknanya puasa. Bimbingannya apa? Masih geremeng tae. Bimbingannya apa selama Ramadan itu? Banyak ibadah. Itulah secara umum. Langsung poin-poinnya, niat, sahur, gitu loh. Tadi kan sudah dirinci. Teruskan lagi. Mas, tunggu mas. Meninggalkan maksiat. Apa tadi lu? Apa tadi apa? Rasul mengatakan dalam hadisnya, "Man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajah fi ayyata ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan-ucapan dusta, dosa, perbuatan-perbuatan dusta, dosa, Allah enggak butuh dengan puasanya. Maksudnya apa?
diperintahkan untuk meninggalkan kemaksiatan, membersihkan diri dari kemaksiatan. Tazkiyatun nufus, insyaallah umum itu, khusus tarkul maksiat, tapi umum. Poin-poinnya belum disebutkan, tapi labas. Ya Allah ya khusus. Yeay. Yang belakang. Apa? Iya, diperintahkan untuk memperbanyak infak dan sedekah. Di antara infak dan sedekah ngasih orang makan sahur. Di antara bentuk sedekahnya memberi orang buka puasa. Dan juga sedekah secara umum. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memberitakan dalam Sahih Muslim, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwad an-nas. Nabi SAW adalah orang yang paling banyak kebajikannya. Wa ajwad ma yakunu fi Ramadan. Dan lebih baik lagi, lebih banyak lagi kebajikannya ketika Ramadan. Al-Jud meliputi semua amal kebaikan, di antaranya sedekah dan infak. Sedekah dan infak ini merupakan tazkiyatun nufus. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum." Ambillah wahai Nabi alaihi salatu wassalam dari harta-harta mereka sedekah yang bisa mensucikan mereka dan membersihkan hati mereka, dan hendaklah engkau mendoakan salawat kepada mereka, sesungguhnya salawat kamu sangat menenangkan jiwa mereka. Inna salataka sakanun lahum dimanakan dengan hadisnya Abu Aufah, orang yang mengambil sedekah, yang mengambil zakat, mendoakan kebaikan untuk orang yang berzakat dan berzakat dengan doa, Allahumma sholli ala fulan wa ala ali fulan. Itu yang bukan dalam riwayat. Intinya yang namanya sedekah, infak, zakat dalamnya upaya untuk mensucikan jiwa, membersihkan harta. Masya Allah. Tazkiyatun nufus. Belum lagi kalau kita membahas tentang masalah hikmah infak dan sedekah. Lebih banyak pada pembahasan muamalah dan sosial yang sangat baik dengan masyarakat. Itu babnya akhlakul karimah. Wa akhlakul karimah dibahas tadi merupakan tazkiyatun nufus. Masya Allah. Bersikap apa jiwanya ya? Yang lainnya lagi. Memperbanyak membaca Al-Quran. Masya Allah. Ini jelas yang dilakukan oleh Rasulullah SAW selama Ramadan. Beliau biasa tadarus Quran dengan malaikat Jibril setiap malam Ramadan. Pada tahun yang terakhir, tahun wafatnya beliau 2 kali beliau menghatamkan Quran dengan Jibril SAW. Ramadan juga dikenal dengan Syahrul Quran, bulan-bulan Al-Quran. Di samping Quran diturunkan pada bulan Ramadan, dan juga dikarenakan bimbingan Rasul SAW untuk memperbanyak membaca Al-Quranul Karim selama Ramadan. Nah, buku yang saya bacakan tadi yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Umar Bazmul, judulnya berkaitan dengan Quran, Tadabburul Quran wa atharuhu fi tazkiyatun nufus. Pensucian dapat mentadaburi Quran, tadabbur Quran, dan dampaknya pada tazkiyatun nufus. Otomatis apa? Di antara upaya yang paling maksimal untuk bisa mensucikan jiwa adalah dengan tadabburul Quran, dengan mensucikan Al-Quranul Karim, dengan membaca Al-Quranul Karim untuk bisa mensucikan jiwa-jiwa kita. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ini fotoan diri ya, kita bacakan semua untuk kelamaan ya Pak. Nih, tazkiyatun nufus dengan tadabburul Quran, mentadabburi Al-Quranul Karim. Al-Quran, membaca Al-Quran itu merupakan perintah agama, memiliki pahala yang sangat besar.
memiliki pengaruh yang sangat luar biasa pada jiwa seseorang, untuk menghidupkan hati seseorang, untuk memberikan asupan-asupan gizi pada hati seseorang. Iman akan bertambah dengan membaca Al-Quran, tadabbur Al-Quran, memahami Al-Quran. Iman akan semakin bertambah ketika mendengarkan Al-Quran dibaca, dilantunkan, apalagi dengan bacaan yang baik dan benar, dengan tajwidnya, apalagi dengan suara yang merdu. Betul-betul memiliki pengaruh yang luar biasa pada hati seseorang. Di antara upaya di antara poin yang disebutkan oleh para ulama kita terkait dengan upaya untuk membikin hati semakin suci, semakin bersih, semakin mudah terenyuh, semakin mudah untuk ingat Allah dengan cara membaca Al-Quranul Karim. Terus disebutkan sama Syekh Al-Allamah Mukhtar Syanqiti, Syekh Muhammad Mukhtar Syanqiti rahimahullah, risalah kecil dengan judul Kaifa Tariqu Qulubuna, bagaimana hati kita bisa lembut. Itu di antara upayanya adalah dengan cara membaca Al-Quranul Karim, dengan cara membaca Al-Quranul Karim. Barakallahu fikum. Di antara ayat yang mungkin disampaikan di Az-Zumar ayat yang ke-23, Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang Al-Quran, kitaban mutasyabihan matani taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa man yudlilillahu fama lahu min had. Nama ya Pak, bergetaran hati-hati, bergetaran kulit-kulitnya orang-orang yang takut kepada Rabbnya ketika membaca Al-Quran. Kemudian hati mereka lembut berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tilawatul Quran. Tidak semata-mata membaca Al-Quran, tapi diiringi dengan tadabbur, penghayatan, menghayati isi Al-Quran, mentadabburinya, memahami maknanya, mengetahui hukum-hukumnya, hikmah-hikmahnya, sehingga semakin meresapi apa yang dibaca. Barakallahu fikum. Ini di antara bimbingan selama Ramadan, baca Quran, tazkiyatun nufus. Yang lainnya lagi, oh Pak, disorong nih gimana? Oh iya, apa? Qiyamul Lail, masya Allah. 6 Qiyamul Lail yang selama Ramadan disebut dengan bahasa tarawih, masya Allah. Qiyamul Lail jika disebutkan dengan bahasa tarawih, barakallahu fikum. Naam, itu juga yang diberikan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam selama Ramadan. Bahkan dikasih pahala yang sangat besar dalam sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, dengan sanad yang sahih, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailatin." Barang siapa yang qiyamul lail bersama dengan imamnya sampai selesai, maka dicatat untuk dia qiyamul lail semalam suntuk. Dan juga dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang qiyamul lail selama Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa dia sebelumnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Salat ya ikhwan, entah itu salat 5 waktu ataukah yang sunnah, barakallahu fikum, terutama yang 5 waktu diiringi dengannya sunnah, di dalamnya termasuk bab tarawih dan qiyamul lail. Itu upaya untuk mensucikan jiwa, mencegah pelakunya dari semua perkara yang mungkar, mencegah pelakunya dari semua perkara yang fahsya, yang kecil. Kita lihat dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan tentang salat. Di Al-Ankabut ayat ke-45, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, "Innas salata tanha," terus no, "Innas salata tanha
anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah pelakunya dari tindakan-tindakan yang keji dan tindakan-tindakan yang mungkar. Barakallahu fikum. Dalam salat ada keikhlasan. Dalam salat ada khasyatullah, rasa takut kepada Allah. Dalam salat ada zikrullah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahui dengan zikir kepada Allah jiwa akan tenang. Dalam salat ada doa. Dalam salat ada tilawatul Quran. Dalam salat ada al-khudu', ketundukan, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan amaliyah-amaliyah yang membuat jiwa semakin suci. Barakallahu fikum. Maka dengan ayat di atas, salat ialah tutahhirun nafsa wal jawarih min al-fahsya'i wal munkar. Yang namanya salat bisa mensucikan jiwa, juga mensucikan anggota badan kita dari tindakan keji dan tindakan mungkar. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga yang lain dengan sanad yang sahih, ada seorang laki-laki, salah seorang sahabat melaporkan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, rajulun kana yaqumu min al-lail fa idza qarba as-subh saraq." Ya Rasulullah, ada seseorang laki-laki bangun malam qiyamul lail, tapi ini menjelang subuh maling. Gimana ya Rasulullah? Malam bangun qiyamul lail. Itu menjelang subuh nyolong, maling. Kan maling kan umumnya kan gitu ya, waktu-waktu dekat sahur segala macamnya, saat orang yang lelapnya tidur, maling. Gimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, sayanhahu ma taqul, akan mencegah dia apa yang kamu sampaikan tadi. Apa yang disampaikan tadi apa? Orang itu qiyamul lail. Makna riwayat ini kata para ulama, kalau memang betul apa yang kamu sampaikan itu orang qiyamul lail, bangun malam, salat malam, insya Allah qiyamul lail yang dia lakukan itu nanti akan mencegah dia dari pencurian. Ini hadis digunakan untuk menafsirkan ayat di atas. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Itu nek salate sesuai dengan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Nek salate kayak gedang rubuh, ya gak ada bahasa tanha anil fahsya'i wal munkar. Oh, gedang rubuh. Barakallahu fikum. Nah, salatnya di atas perkara bid'ah, dan tidak ada tanha anil fahsya'i wal munkar. Salatnya wis munkar atau bid'ah. Barakallahu fikum. Maka yang dimaksud dengan pembahasan salat di antara qiyamul lail yang dikatakan tanha anil fahsya'i wal munkar adalah salat yang sesuai dengan bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Masya Allah, tazkiyatun nufus, dikarenakan membersihkan jiwa dari munkar dan fahsya. Kemana lagi? Masya Allah. I'tikaf. Ada apa dengan i'tikaf? Apa yang dikerjakan selama i'tikaf? Muhasabah. Selama berapa hari i'tikaf itu? 10 hari merenung, muhasabah. Wah, lama-lama nanti bukan namanya muhasabah itu nanti semedi. Apa yang dikerjakan selama i'tikaf? Apa tujuan inti i'tikaf? Ya. Iya, i'tikaf itu sendiri sudah mengamalkan sunnah, tapi tujuan inti adanya i'tikaf semata-mata taqarrub ila Allah,
Tidak ada bahasa yang lebih pas untuknya. Nah, semua taqarrub ilallah, salat taqarrub ilallah, sedekah taqarrub ilallah, taklim taqarrub ilallah, kan gitu ya. Nah, ya. Apa maksudnya i'tikaf? Hah? Dapat Lailatul Qadar. Masya Allah. Gimana caranya supaya dapat Lailatul Qadar? I'tikaf. Sebutkan dulu tujuan intinya itu apa? Bahasa yang pas, yang mencakup semuanya. Zikir, takarrub, nyari malam qadar. Itu satuan-satuannya. Tujuan intinya ya kawan. Baik, i'tikaf adalah salah satu amalan yang dibimbingkan Rasul selama Ramadan. Betul. Karena Rasul i'tikaf selama Ramadan selama 10 hari yang terakhir. Diamalkan oleh para sahabat dan bahkan diamalkan sepeninggal Rasul oleh istri-istrinya. Bahkan ketika awal-awal pencarian malam qadar, beliau i'tikaf 20 hari. Disebutkan dalam riwayat yang lain ketika beliau nggak sempat i'tikaf Ramadan, beliau i'tikaf ketika Syawal. Gantinya. Perkara yang sangat ma'ruf di kalangan semua i'tikaf. Baik, supaya kita tahu i'tikaf itu merupakan upaya tazkiyatun nufus. Itu intinya. Di samping mengamalkan sunnah, tazkiyatun nufus. Gitu ya. Kita masuk amal ibadah, tazkiyatun nufus. Cuma yang lebih lagi ya ikhwan, fungsi dan tujuan inti i'tikaf adalah fokus untuk ibadah. Itu betul. Takarrub betul. Tapi tambahi lagi, bukan semata-mata takarrub. Betul-betul fokus. Paham ya? Fokus memberikan waktu yang seutuhnya selama 10 hari 10 malam untuk ibadah kepada Allah. Bersungguh-sungguh mengerahkan segala kemampuan untuk ibadah kepada Allah. Makanya dikatakan i'tikaf. Apa kata-kata asal mana i'tikaf? I'tikaf adalah berdiam diri. Apa makna syar'inya? Berdiam diri dalam masjid dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Diam di masjid, enggak ngapa-ngapain. Jadi selama i'tikaf antum enggak mikiri dagangan, wala jualan herbal, wala jualan madu, wala yang lain-lainnya. Fokus ibadah kepada Allah selama i'tikaf. Di situ baru aku bisa merasakan sisi tazkiyatun nufusnya, betul-betul penggemblengan jiwa secara khusus, secara maksimal untuk mensucikan jiwanya dengan tauhidnya, dengan ibadahnya, peningkatan amal solehnya, ketaatan kepada Allahnya, jauh dari syirik, dari bid'ah, dari maksiat, semuanya komplit. Itu semuanya ada pada i'tikaf. Di situ ada sholat, ada puasa, ada sahur, ada buka puasa, ada tarawih, ada mulai, ada baca Al-Quran dan segala macamnya. Fokus ibadah kepada Allah luar biasa. Itu merupakan kegiatan intensif 10 hari untuk tazkiyatun nufus. Masya Allah. Itu pada i'tikaf. Apa nih? Zakat apa? Oh, zakat fitrah. Nama ya kan, zakat fitrah. Yang terkena zakatul mal dan kebetulan Ramadan dikeluarkan zakatul malnya. Tapi khusus untuk Ramadan ada bimbingan zakat fitrah. Naam. Di antara fungsi zakat fitrah disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah dalam sunannya dengan isnad yang hasan. Kata Ibnu Abbas, farada Rasulullah alaihi salatu wassalam zakat al-fitri tu'matan lil masakin wa tuhratan lis-sha'im min al-lagwi war-rafath. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibnu Abbas menfardukan zakat fitrah dalam rangka untuk makanan bagi orang miskin
dan mensucikan orang yang puasa dari tindakan dosa dan tindakan main-main. Tuhroh. Yang namanya zakat fitrah itu merupakan tathhir, upaya pensucian orang yang berpuasa dari hal-hal yang tidak baik yang ada padanya. Juga dengan keumuman ayat tadi, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakatan lahum. Keumuman zakat itu untuk pensucian jiwa dan pembersihan harta. Masya Allah. Ya, zakat fitrah, tazkiyatun nufus. Aneh? Hah? Oh iya, belum buka ya? Iya. Tadi terawih dulu, belum buka ya, kawan. Iya, itu apa? Iya, ta'jilul iftar, menyegerakan berbuka. Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan hikmah besar terkait dengan ta'jil. Beliau mengatakan, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitrah. Umat manusia akan senantiasa pada kebaikan selama mereka menyegerakan buka puasa. Khair di sini luar biasa. Di antara khairnya, di antara kebaikan yang dia raih, tazkiyatun nufus. Barakallahu fikum. Juga ta'jilul iftar juga dalam rangka untuk menyelisihi ahli kitab. Rasul memerintahkan kaum muslimin untuk menyegerakan buka puasa dikarenakan al-Yahud dan Nasara menunda dan mengakhirkan buka puasa. Maka upaya untuk menyelisihi Yahudi dan Nasrani itu merupakan pembersihan jiwa. Upaya tamasuk dengan tauhid, tamasuk dengan iman, itu merupakan tazkiyatun nufus. Barakallahu fikum. Apalagi pada saat iftar, di situ ada waktu-waktu makbulnya doa. Ada waktu-waktu makbulnya doa, maka dia gunakan kesempatan selain untuk berbuka puasa, dia juga berdoa kepada Allah dengan apa yang dia minta, dengan penuh penghayatan, dengan penuh peresapan. Doa dan zikir itu merupakan upaya menenangkan jiwa. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah jiwa akan tenang. Jiwa tenang, permohonan dipanjatkan dan harapan dikabulkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tazkiyatun nufus Lagi ya, kawan? Luar biasa semua tazkiyatun nufus. Kawan ya? Entah ya? Niat wis, sahur sudah, buka sudah. Ini peningkatan amal solehnya itu, peningkatan sholat-sholatnya ke sholat yang fardu, sholat yang sunnah. Nah, di antara faedah ta'jil iftar, barakallahu fikum, yang juga disebutkan oleh para fuqaha kita, ialah ta'jil, satu supaya dia mengamalkan sunnah dalam rangka untuk menyelisih ahli kitab, juga dalam rangka untuk menenangkan jiwa dia setelah dia lelah letih puasa seharian, dikasih kenikmatannya. Dan yang terpenting adalah supaya dia bisa segera melaksanakan ibadah sholat maghrib jamaatan. Barakallahu fikum. Nah, sekali lagi, baca Quran sudah, infak sedekah sudah, apa lagi? Qiyamul lail sudah, tarawih, i'tikaf sudah, dalam rangka untuk mencari malam qadar, zakat fitrah sudah, apa nih? Takziah. Loh, takziah ya setiap ada orang mati, yang mesti Ramadan ya, akhi. Kok takziah Ramadan, kok tahu-tahu takziah? Iya, artinya semua amal-amal ibadah, semua amal-amal Islam itu ujung-ujungnya tazkiyatun nufus. Betul, nggak salah. Cuman yang dibahas sekarang yang selama Ramadan. Yang selama Ramadan. Mana? Menahan dia ya ya puasa tadi itu tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan dengan istri, ya. Sudah dari puasa tadi sudah, itu sudah merupakan upaya la'alakum tattaqun. Barakallahu fikum. Namanya apa? Itu sudah Syawal. Nah, hikmah daripada siam Ramadan itu sendiri melatih kesabaran,
Ya, sabar, akhlak yang mulia, tazkiyatun nufus. Barakallahu fikum, melatih diri kita untuk memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi, memberi orang makan sahur, memberi orang berbuka puasa, memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Kemudian membuat kita disyukur nikmat. Barakallahu fikum, merasakan bagaimana pedihnya, bagaimana perihnya, bagaimana letihnya, bagaimana susah payahnya saudara kita yang fuqara wal masakin setiap hari puasa dikarenakan tidak memiliki apa-apa yang dia makan. Kamu cuma disuruh puasa, itu pun ada sahurnya, ada bukanya, jelas buka, jelas sahurnya. Merasakan betapa kepedihan mereka, syukur nikmat, alhamdulillah bisa makan, bisa minum. Barakallahu fikum. Kemudian pelatihan muhasabatun nafs, mengasah iman, mengasah takwa, mengasah semua segala macamnya. Hikmah-hikmah Ramadan itu semuanya ujung-ujungnya adalah la'allakum tattaqun. Baik terkait dengan akhlak pribadi kejiwaan kita, terkait dengan akhlak pada orang lain, terkait dengan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga terkait dengan bab-bab yang lainnya. La'allakum tattaqun itu pada siang Ramadan. Maka ya azakumullah, hendaklah kita menyambut Ramadan tahun ini dan tahun-tahun berikutnya dengan prinsip tazkiyatun nufus, apa yang telah disampaikan tadi. Barakallahu fikum. Dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semuanya ganjaran siam yang Allah janjikan kepada mereka, la'allakum tattaqun. Kita akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, keluar Ramadan dalam keadaan takwa yang tinggi, suci jiwa kita, bersih hati kita, dan yang kedua menambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting pula adalah terhapusnya dosa-dosa kita. Rasul mengatakan dalam hadisnya dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosa dia yang sebelumnya. Ada takwa, ada iman, ada maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan buah dari para siamnya kita. Maka mari kita sambut siam Ramadan, kita sambut puasa Ramadan setiap tahunnya dengan pensucian jiwa. Dan pensucian jiwa dimulai ketika jauh-jauh hari. Dimulai ketika jauh-jauh hari. Lebih ditingkatkan lagi ketika masuk Ramadan. Prinsipnya Rasul disebutkan oleh Ibnu Abbas tadi, hadis yang saya bacakan di atas. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwada ma yakunu fi Ramadan. Rasul itu orang yang paling banyak amal kebajikannya, dan lebih banyak lagi kebajikannya ketika Ramadan. Sehingga yang namanya tazkiyatun nufus dari mulai awal, setiap hari, setiap saat, setiap pekan, tiap bulan, terus kita upayakan tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa. Barakallahu fikum. Lebih ditingkatkan lagi ketika memasuki bulan suci Ramadan. Barakallahu fikum. Maka tema kita mensucikan jiwa menyambut bulan suci dan mulia. Allah Ta'ala alam bisawab. Ini yang mungkin saya sampaikan pada sesi yang pertama ini. Tadi disebutkan sampai jam 11:12 gitu ya. Persis lewat menit. Kita sekarang dulu untuk salat zuhur. Setelah itu lanjut. Masya Allah. Langsung. Sekarang dulu untuk salat zuhur. Pada zuhur langsung diteruskan. Pada kesempatan pada zuhur nanti akan saya bawakan insyaallah faedah tazkiyatun nufus insyaallah taala. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhalu hafizakumullah.